Halo, perkenalkan nama saya Sanghi Putri Dildana Valia, nomor 32 dari kelas 11 IPA 3. Di sini saya ingin menceritakan sedikit mengenai pahlawan kemerdekaan bernama Letnan Komarudin saat melawan pasukan Belanda. Letnan Komarudin atau yang bernama asli Eli Hakim Teniwut lahir di desa Ohoy Dertutu, Kecamatan K Kecil Barat, Maluku Tenggara pada tahun 1927 dan berkebangsaan Indonesia. Letnan Komarudin memiliki jabatan sebagai Komandan Peleton di SWK 11 Brigade 10, pimpinan Mayor Sarjono, dan termasuk anak buah Letnan Kolonel Soeharto. Beliau dikenal karena kesalahannya mengingat tanggal serangan dan membuka tembakan pada tanggal 28 Februari. Ia juga dikenal sebagai tentara sakti tahan peluru. Sebagai prajurit pemberani, Letnan Komarudin disebut-sebut memiliki keturunan darah dari Kyai Abdul Rahman atau yang lebih kenal dengan Mbah Tanjung, salah seorang ulama terkemuka yang tinggal di Pelosok Kuning Mino Martani Sulaiman pada era kekuasaan Sultan Hamengkubuwono I. Letnan Komarudin juga diyakini merupakan keturunan langsung dari Banteng Wareng, salah seorang panglima perang pasukan Pangeran Diponegoro. Saat menyerang pasukan Belanda, Letnan Komarudin kerap menyerbu sendirian. Walaupun peluru-peluru dan tembakan oleh Belanda terus berterbangan, tapi tidak ada satupun yang mengenai Letnan Komarudin. Pasukan yang dipimpin oleh Letnan Komarudin juga merupakan pasukan yang pemberani dan sering mengacak-acak pertahanan Belanda di Yogyakarta. Beliau begitu disegani sampai-sampai intelijen militer Belanda atau Nevis pernah menjadikannya sebagai buronan. Letnan Komarudin juga merupakan mantan anggota dari organisasi PETA. Pada tanggal 1 Maret, sosok Letnan Komarudin mendapat sorotan sebab ia lupa akan jadwal yang telah disusun mengenai waktu penyerangan. Sebelumnya, Letnan Kolonel Soeharto telah menjadwalkan melakukan penyerbuan besar-besaran ke markas Belanda di Yogyakarta pada tanggal 1 Maret 1949. Tapi waktu itu Letnan Komarudin bersama pasukannya sudah melakukan serangan sehari sebelumnya, yaitu pada tanggal 28 Februari 1949. Kesalahan tersebut menjadi keuntungan bagi Indonesia sebab Belanda mengira serangan pada hari itu merupakan serangan besar-besaran yang direncanakan oleh TNI. Oleh karena itu, Belanda menjadi lengah dan mereka tidak menyadari bahwa keesokan harinya pada tanggal 1 Maret 1949 serangan yang sebenarnya terjadi. Karena peristiwa tersebut, kota Yogyakarta sempat dikuasai oleh TNI selama 6 jam. Setelah Belanda pergi, berbagai pemberontakan terjadi di Indonesia, salah satunya yang dilakukan gerakan DI atau TII. Saat itu, Komarudin bersama pasukannya ditugaskan menumpas pemberontakan DI atau TII yang dipimpin Sekar Marjan Kartosuwiryo di Malabong, Garut. Alih-alih berperang, Jenderal Komarudin malah kerap ngopi bareng dengan pasukan DI atau TII karena sebagian anggotanya merupakan rekannya saat dulu masih aktif di Laskar Hizbullah. Malah beberapa di antaranya ada juga yang pernah satu perguruan dengannya saat belajar agama dan ilmu kanuragan. Karena hal tersebut, Letnan Komarudin bersama pasukannya ditarik kembali ke Jogja dan sesampainya di markas dipecat secara massal. Namun ternyata tuduhan tersebut tidak benar. Setelah peristiwa tersebut, Letnan Komarudin secara resmi mengundurkan diri dari dunia ketentaraan dan lebih memilih dunia jalanan sebagai jalan hidupnya.
Ia mulai dikenal sebagai preman di daerah Kota Gede, Yogyakarta. Namun pada tahun 1969, ia dikabarkan hilang secara misterius. Setuju, teman seperjuangannya melawan Belanda berinisiatif untuk mencarinya ke Jakarta dan menemukan Letnan Komarudin di sebuah gubuk kecil di daerah Pucuk Putih. Ia menghidupi kesehariannya dengan menjadi preman yang ditakuti di Pasar Senen. Karena dibujuk oleh teman seperjuangannya tersebut, ia memutuskan untuk kembali ke Kota Gede, Jakarta pada tahun 1972. Tahun 1973, Letnan Komarudin menghembuskan nafasnya yang terakhir di Kota Gede. Jenazahnya dikebumikan secara militer di Taman Makam Pahlawan Kusumanegara, Yogyakarta. Alasan saya memilih Letnan Komarudin karena saat ini sejarah perjuangannya tidak begitu dikenal oleh para pelajar, sehingga nama dan perjuangannya hampir hilang dan dilupakan. Serta karena karakter yang pemberani dan kisahnya yang unik sebab kesalahannya dalam peperangan malah menjadi keuntungan bagi Indonesia melawan pasukan Belanda.